Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Widla Hikmatil Ramadhani dengan NIM 24_020 dari kelas Agribisnis B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mini riset saya dengan judul Preferensi Konsumen terhadap Layanan Print dan Fotokopi menggunakan metode analisis conjoin. Baik, untuk yang pertama yaitu latar belakang. Nah, di era yang serba cepat dan serba digital ini, layanan print dan fotokopi tetap menjadi kebutuhan penting yang tidak tergantikan. Nah, mulai dari mahasiswa untuk keperluan tugasnya, para pelaku bisnis untuk mencetak dokumen kerja, hingga kebutuhan administrasi, perkantoran, dan juga masyarakat umum mendukung aktivitas sehari-hari. Nah, permintaan yang terus meningkat ini mendorong penyedia jasa untuk tidak hanya berfokus pada hasil cetakan, tetapi juga pada bagaimana pengalaman layanan diberikan kepada konsumen. Nah, kualitas pelayanan menjadi salah satu faktor kunci dalam menciptakan kepuasan pelanggan sekaligus membangun kepercayaan jangka panjang. Namun, di tengah persaingan yang semakin ketat, penyedia jasa perlu memahami faktor apa yang paling mempengaruhi keputusan konsumen, apakah harga yang lebih terjangkau, kecepatan layanan, kualitas hasil cetakan, atau kenyamanan tempat usaha. Nah, untuk menjawab hal tersebut, penelitian ini perlu dilakukan dengan menggunakan metode analisis conjoin untuk menguji preferensi konsumen secara mendalam, di mana analisis ini berfungsi mengidentifikasi atribut apa yang tingkat layanan perlu dikuatkan untuk menentukan dalam proses pengambilan keputusan. Baik, untuk rumusan masalahnya yaitu atribut apa saja yang paling mempengaruhi preferensi konsumen dalam memilih layanan print dan fotokopi berdasarkan analisis conjoin. Untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Nah, preferensi konsumen merupakan aspek penting yang menjelaskan alasan seseorang lebih memilih satu layanan print dan fotokopi dibandingkan dengan layanan lainnya. Preferensi ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti harga yang kompetitif, kecepatan proses pelayanan, kualitas hasil cetakan yang memuaskan, serta kenyamanan tempat usaha yang mendukung aktivitas pelanggan. Dengan memahami faktor-faktor ini, penyedia jasa dapat menyesuaikan layanan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, di sisi lain, kualitas pelayanan menjadi fondasi utama dalam menciptakan kepuasan sekaligus membangun kepercayaan jangka panjang. Nah, pelayanan yang ramah, responsif, dan konsisten akan meningkatkan pengalaman positif pelanggan yang pada akhirnya dapat mendorong loyalitas mereka. Loyalitas ini sangat berharga karena mampu menciptakan pelanggan tetap dan memperkuat posisi usaha di tengah persaingan yang semakin ketat. Namun, perilaku konsumen bersifat dinamis. Kebutuhan akan tren masyarakat terus berubah sehingga seiring perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, penyedia layanan perlu terus mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen. Nah, dalam pemecahan masalah ini, salah satu metode yang dapat digunakan untuk memahami permasalahan ini adalah analisis conjoin. Metode ini mampu mengidentifikasi atribut layanan yang paling terpengaruh terhadap keputusan konsumen, sehingga strategi yang diterapkan dapat lebih tepat sasaran.
Baik, untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, bentuk kuesioner. Nah, responden pada penelitian ini yaitu mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang mengumpulkan data melalui pengisian kuesioner menggunakan Google Form yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 9 September 2025. Bentuk kuesioner yang digunakan adalah dengan menggunakan skala Likert dengan tingkatan jawaban yang digunakan adalah metode scoring seperti ini, yaitu 1 sangat tidak suka, 2 tidak suka, 3 suka, 4 sangat suka. Nah, ini adalah kuesioner yang disebar pada responden. Untuk selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisa data menggunakan analisis conjoin dengan aplikasi SPSS. Untuk atribut yang digunakan yaitu ada 3 atribut dengan masing-masing 3 level. Atribut yang pertama yaitu harga per lembar dengan level Rp200, Rp250, dan Rp300. Untuk atribut yang kedua yaitu kecepatan layanan dengan level cepat, sedang, dan lambat. Dan untuk atribut yang ketiga yaitu kualitas cetakan dengan level standar, tajam dan jelas, dan premium. Nah, atribut ini kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS untuk menghasilkan stimuli sehingga dapat menyebar kuesioner kepada responden. Nah, cara membuat stimuli di SPSS tersebut adalah sebagai berikut. Baik, pertama-tama kita akan mengolah stimuli terlebih dahulu untuk kebutuhan kuesioner. Nah, pertama kita klik data pada SPS. Pertama kita klik data pada SPSS, lalu ke orthogonal design dan klik generate. Nah, untuk faktor name dan faktor label kita isi dengan atribut yang telah disiapkan, yaitu harga per lembar, kecepatan layanan, dan kualitas cetakan. Kita tulis saja harga dengan huruf kapital di depan, begitu juga dengan faktor label. Klik add, lalu ke atribut kedua yaitu kecepatan. Klik add, lalu atribut ketiga yaitu kualitas, lalu klik add. Nah, selanjutnya setelah atribut semua masuk, lalu klik pada atribut pertama yaitu harga, klik define value, yaitu di sini kita isi pada levelnya sebanyak 3. Tapi klik tulis 1 sampai 3. Lalu pada labelnya sesuai dari level ini, yang pertama yaitu Rp200, yang kedua Rp250, yang ketiga Rp300, klik continue. Begitupun selanjutnya pada atribut kecepatan kita klik define value, yaitu isi sebanyak 1 sampai 3. Lalu pada labelnya isi sesuai level di sini, yaitu yang pertama cepat, yang kedua sedang, yang terakhir lambat. Lalu klik continue. Begitupun dengan atribut yang ketiga yaitu kualitas, klik define value, tulis ketik 1 sampai 3. Lalu labelnya sesuai pada level ini, yang pertama yaitu standar. Untuk tajam dan jelas kita tulis 1 saja yaitu jelas. Yang ketiga yaitu premium. Klik continue. Nah, setelah selesai lalu kita klik create new data file, lalu klik file dan kita simpan di
folder yang sebelumnya kita buat, terserah disimpan di folder local disk C atau local disk D. Nah, di sini saya disimpan di folder local disk D dengan nama folder analisis conjoin. Nah, kita kasih nama filenya yaitu stimuli, I-nya 2 karena kebetulan sebelumnya sudah ada stimuli biar gak sama. Lalu klik save dan klik OK. Nah, kalau udah keluar ini berarti proses stimuli sudah selesai. Untuk melihat hasil stimulinya kita buka di folder di local disk D atau new volume D, di folder analisis conjoin pada stimuli yang I-nya 2 tadi. Nah, inilah hasil stimulinya yang kita pakai untuk menyebar kuesioner. Nah, setelah membuat stimuli di aplikasi SPSS, selanjutnya kita akan mengolah data hasil responden menggunakan analisis conjoin. Berikut adalah caranya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengolah hasil dari responden menggunakan analisis conjoin. Yang pertama, di sini sudah ada hasil respondennya, yaitu sebanyak 15 responden. Pertama, kita copy terlebih dahulu dari responden sampai ke P9, Ctrl C, lalu buka SPSS, ke data view, lalu klik kanan, dan paste with variable names. Nah, selanjutnya ke variable view, yaitu pada column measure di responden tetap nominal. Untuk P1 sampai P9 kita ubah ke scale. Nah, setelah selesai, lalu kita klik file, klik save. Kita simpan di folder yang telah kita buat di awal, yaitu di local disk D, di folder analisis conjoin, kasih nama data penelitian conjoin. Lalu kita klik save. Nah, setelah selesai kita buka file syntax. Di sini sesuaikan, kita pada conjoin plan kita menyimpannya di local disk D di folder analisis conjoin dengan nama stimuli di awal tadi. Untuk datanya di local disk D folder analisis conjoin, untuk nama file yang tadi yaitu data penelitian conjoin, skornya P1 to P9, subjeknya responden, untuk faktornya yaitu berupa atribut harga, kecepatan, dan kualitas. Lalu print all, kemudian kita Ctrl A, lalu Ctrl C, lalu ke SPSS, klik file, klik new, lalu klik syntax. Di sini kita Ctrl V, lalu klik run, dan juga klik all. Nah, inilah hasil dari analisis conjoin. Setelah mengolah data hasil responden di SPSS tadi, selanjutnya saya akan membacakan interpretasi dari hasil analisis conjoinnya. Responden yang pertama yaitu Anissa pada atribut harga memilih level Rp200, pada atribut kecepatan memilih level cepat dan sedang, pada atribut kualitas memilih level premium.
Untuk importance value-nya yaitu yang pertama kualitas, yang kedua kecepatan, terakhir harga. Untuk correlation-nya yaitu nilai sig dari Pearson R dan Kendall T-nya kurang dari 0,05 yang artinya signifikan. Untuk responden yang kedua nilai yaitu pada atribut harga memilih level Rp300, pada atribut kecepatan memilih level cepat, dan pada atribut kualitas memilih level jelas. Untuk important value-nya yang pertama yaitu kecepatan, yang kedua kualitas, dan terakhir harga. Untuk correlation-nya nilai sig dari Pearson R dan Kendall T-nya kurang dari 0,05 yang artinya signifikan. Nah, untuk responden yang ketiga yaitu Tias, pada atribut harga memilih level Rp200 dan Rp300, pada atribut kecepatan memilih level cepat, dan pada atribut kualitas memilih level premium. Untuk importance value-nya yaitu yang pertama kecepatan, yang kedua kualitas, dan terakhir harga. Untuk correlation-nya yaitu nilai sig dari Pearson R dan Kendall T-nya kurang dari 0,05 yang artinya signifikan. Untuk responden yang keempat yaitu Wanda, di mana pada atribut harga memilih level Rp200 dan Rp250. Untuk atribut kecepatan memilih level cepat. Untuk atribut kualitas memilih level premium. Untuk importance value-nya yaitu yang pertama kecepatan, yang kedua harga, terakhir kualitas. Untuk correlation-nya yaitu nilai sig dari Pearson R dan Kendall T-nya kurang dari 0,05 yang artinya signifikan. Untuk responden yang kelima yaitu Wildan, dengan atribut harga memilih level Rp300, pada atribut kecepatan memilih level cepat, pada atribut kualitas memilih level jelas dan premium. Untuk importance value-nya yaitu yang pertama kualitas, lalu harga dan kecepatan. Untuk correlation-nya yaitu nilai sig Pearson dan R dan Kendall T-nya kurang dari 0,05 yang artinya signifikan. Untuk responden yang keenam yaitu Hoir, pada atribut harga memilih level Rp200 dan Rp250, pada atribut kecepatan memilih level cepat, pada atribut kualitas memilih level jelas dan premium. Untuk importance value-nya yaitu yang pertama kecepatan, lalu kualitas, dan harga. Untuk correlation-nya yaitu nilai sig Pearson R dan Kendall T-nya kurang dari 0,05 yang artinya signifikan. Untuk responden ketujuh yaitu Lila, pada atribut harga memilih level Rp250, pada atribut kecepatan memilih level cepat, pada atribut kualitas memilih level jelas. Untuk importance value-nya yaitu yang pertama kecepatan, lalu kualitas, dan harga. Untuk correlation-nya yaitu nilai sig Pearson R dan Kendall T-nya kurang dari 0,05 yang artinya signifikan. Untuk responden yang ke-8 Melly, yaitu pada atribut harga memilih level Rp250 dan pada atribut kecepatan memilih level cepat, pada atribut kualitas memilih level premium. Untuk important value-nya yaitu yang pertama kualitas, kedua kecepatan, terakhir harga. Untuk correlation-nya yaitu nilai sig Pearson R dan Kendall T-nya kurang dari 0,05 yang artinya signifikan. Untuk responden ke-9 yaitu Firna, pada atribut harga memilih level Rp200, pada atribut kecepatan memilih level cepat, pada atribut kualitas memilih level standar dan premium. Untuk important value-nya yang pertama kecepatan, kedua harga, terakhir kualitas. Untuk correlation-nya yaitu nilai sig Pearson R dan Kendall T-nya kurang dari 0,05 yang artinya signifikan. Untuk responden ke-10 yaitu Sahal, pada atribut harga memilih level Rp250, pada atribut kecepatan memilih level cepat, pada atribut kualitas memilih level premium. Untuk important value-nya yang pertama kecepatan, yang lalu harga dan kualitas. Untuk correlation-nya yaitu nilai sig Pearson R dan Kendall T-nya kurang dari 0,05 yang artinya signifikan. Untuk responden yang ke-11 yaitu Rido, pada atribut harga memilih level Rp250, pada atribut kecepatan memilih level
cepat. Pada atribut kualitas memilih level premium. Untuk important value-nya yang pertama yaitu kecepatan dan kualitas, lalu harga. Untuk correlation-nya yaitu nilai sig dari version R dan kendal T-nya kurang dari 0,05 yang artinya signifikan. Untuk responden ke-12 yaitu Naila pada atribut harga memilih level Rp300 dan pada atribut kecepatan memilih level cepat dan sedang. Pada atribut kualitas memilih level jelas dan premium. Untuk important value-nya yaitu kecepatan dan kualitas, lalu terakhir harga. Untuk correlation-nya yaitu nilai sig dari version R dan kendal T-nya kurang dari 0,05 yang artinya signifikan. Untuk responden ke-13 yaitu Cynthia pada atribut harga memilih level 300, pada atribut kecepatan memilih level cepat, pada atribut kualitas memilih level standar dan jelas. Untuk important value-nya yaitu yang pertama harga, kedua kecepatan, terakhir kualitas. Untuk correlation-nya yaitu nilai sig version R dan kendal T-nya kurang dari 0,05 yang artinya signifikan. Untuk responden ke-14 yaitu Alfian pada atribut harga memilih level 200 dan Rp250, pada atribut kecepatan memilih level cepat, pada atribut kualitas memilih level premium. Untuk important value-nya yaitu yang pertama kecepatan, yang kedua kualitas, yang terakhir harga. Untuk correlation-nya yaitu nilai sig version R dan kendal T-nya kurang dari 0,05 yang artinya signifikan. Untuk responden ke-15 terakhir yaitu Nada pada atribut harga memilih level Rp250, pada atribut kecepatan memilih level cepat, pada atribut kualitas memilih level standar dan premium. Untuk important value-nya yang pertama yaitu kualitas, yang kedua harga, terakhir kecepatan. Untuk correlation-nya yaitu nilai sig dari version R dan kendal T-nya kurang dari 0,05 yang artinya signifikan. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan secara keseluruhan. Nah, dari nilai utility estimate pada setiap level atribut di sini, maka dapat dijelaskan bahwa konsumen lebih menyukai layanan print dan fotokopi yang harganya yaitu Rp250 dibandingkan harga Rp200 dan Rp300. Sedangkan pada atribut kecepatan, konsumen lebih menyukai level yang cepat dibandingkan dengan level yang sedang dan juga lambat. Nah, kemudian untuk atribut kualitas, konsumen lebih menyukai level yang premium dibandingkan dengan level yang jelas dan juga standar. Kemudian selanjutnya untuk important value-nya, atribut yang dianggap paling penting oleh responden yaitu yang pertama kecepatan dengan nilai sebesar 49,511%. Kemudian yang terpenting nomor 2 yaitu kualitas sebesar 29,722%. Lalu tingkatan yang terakhir yaitu harga sebesar 20,767%. Kemudian untuk nilai korelasinya menunjukkan bahwa nilai sig dari version R dan kendal T-nya kurang dari 0,05 yang artinya penelitian ini valid dan penilaian berdasarkan estimasinya telah signifikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu penutup. Yang pertama kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian dengan 15 responden mengenai preferensi konsumen terhadap layanan print dan fotokopi, dapat disimpulkan bahwa konsumen menyukai harga yang Rp250, kecepatan layanannya cepat, dan kualitas cetakannya premium. Nah, untuk saran dari penelitian ini bahwasanya konsumen cenderung menyukai layanan print dan fotokopi yang cepat. Oleh karena itu, untuk pelaku usaha sebaiknya meningkatkan kecepatan layanan dan menambah jumlah perangkat saat jam sibuk.
Nah, berikut adalah daftar pustaka yang digunakan pada latar belakang dan juga kajian pustaka. Nah, itulah hasil dari presentasi kami. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.